Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus menyertai masing-masing kami yang mendengarkan sabdamu. Kami rindu diubahkan oleh firman-Mu sesuai dengan Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami saudara kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dalam episode tambahan seri Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, sekarang berjudul, benarkah umat Kristen boleh memakan binatang haram? Sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat 16. Sebelumnya kami membacakan Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini harus kudus. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat ini dikutip dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat yang kita akan pelajari, yang kita akan selidiki pada saat ini adalah Kolose pasal 2 ayat 16. Kami bacakan ayatnya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari-hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Spesial untuk Kolose pasal 2 ayat 16, identik dan sama dengan yang terdapat di dalam Hosea pasal 2 ayat 13, bahwa Tuhan akan mengakhiri tentang hari-hari raya, bulan-bulan baru, ataupun hari-hari Sabat. Nah, apa maksud ayat ini? Apakah Tuhan tidak rindu untuk mengabadikan akan firman-Nya, merubah makanan, merubah yang lainnya, atau Tuhan sudah berubah-ubah? Ingat, makanan manusia pada zaman penciptaan biji-bijian dan buah-buahan, Kejadian 1 ayat 29. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ditambah sayur-sayuran, Kejadian 3 ayat 18. Bila mana air bah datang, tidak ada sayur-sayuran, tidak ada buah-buahan, maka Allah menambah makanan emergensi, yaitu daging. Daging yang halal. Masih ingat? 7 pasang binatang halal dan burung yang halal, dan 1 pasang binatang yang haram. Artinya, makanan binatang yang halal dan burung yang halal itulah yang boleh dimakan Nuh bersama keluarganya, karena mereka lebih 1 tahun berada di Bahtera. Tidak ada buah-buahan, tidak ada biji-bijian. Mengapa Allah membatasi makanannya, makanan umatnya? Masih ingat ayatnya di mana? Ulangan 14 ayat 2 dan ayat 3. Bahwa kamu ini adalah umat Tuhan yang kudus. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Untuk itu, jangan engkau memakan sesuatu merupakan kekejian atau yang haram dari makanan yang sudah ditentukan mana yang haram, mana yang halal. Kenapa? Bila mana kita memakan binatang-binatang haram, Yesus berkata, dan sudah dinubuatkan dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17, pada saat kedatangan Yesus kedua kali nanti, setiap orang yang memakan daging babi, yang memakan binatang jijik dan binatang haram lainnya, serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Bukan firman Situmorang, bukan firman gereja Masehat kali 7, tetapi demikianlah firman Tuhan. Itu sebabnya sikat selidiki Alkitab bermakna pada pemirsa yang mau rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari, apa itu bayangan dalam Kolose 2, 16 dan 17? Bayangan adalah sesuatu yang sifatnya sementara, perlambang, dan bila yang sesungguhnya datang, maka bayangan itu tidak berlaku lagi. Makanan dan minuman bayangan, atau hari-hari raya, bulan baru, hari-hari Sabat bayangan,
di mana Yesus adalah wujudnya, apa yang dimaksud untuk bayangan tersebut? Pernyataan yang sama dalam Ibrani 9:9, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat 10. Karena semua itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam-macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Kita lihat sistem korban bakaran pada zaman perjanjian lama dengan mempersembahkan domba adalah wujud yang dapat dilihat dari ikatan hutang tersebut. Karena jalan ke Ka'bah adalah jalan yang dipenuhi oleh darah. Boleh Anda baca tadi Ibrani 9:22 dan Imamat 17 ayat 11. Ibrani 10 ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat upacara Ka'bah terdapat bayangan saja dari keselamatan, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang sanggup terus-menerus dipersembahkan, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam namanya. Perhatikan, perkataan bayangan dalam Ibrani 10 ayat 1 sama dengan perkataan bayangan dalam Kolose 2 ayat 17, di mana bayangan itu wujudnya adalah Kristus. Jadi, makanan, minuman, hari raya, bulan baru, serta hari Sabat, bayangan yang dimaksud adalah wujudnya Yesus Kristus, di mana Yesus telah disalibkan, maka semuanya itu akan berakhir. Perhatikan yang pertama, makanan. Makanan yang melambangkan Yesus adalah korban sajian. Anda baca Bilangan 28 ayat 20. Sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, minuman. Yang melambangkan Yesus adalah korban curahan. Bilangan 28 ayat 7. Sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah tersalib. Yang ketiga, hari raya melambangkan Yesus adalah tertulis dalam kitab Bilangan 28 ayat 16 sampai ayat 31. Anda catat itu. Bilangan 28 ayat 16 sampai 31. Sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Yesus adalah kegenapannya. Yesus adalah wujudnya. Yang keempat, bulan baru yang melambangkan bahwa Yesus adalah korban bulan baru. Di dalam Bilangan 28 ayat 11 sampai ayat 15. Sudah tidak berlaku lagi. Itu sebabnya umat Kristen yang sudah percaya tidak akan melakukan lambang-lambang ini lagi. Walaupun semuanya itu adalah yang halal. Tidak mereka lakukan lagi. Oleh karena apa? Wujudnya adalah Yesus. Yang kelima, hari Sabat perayaan tahunan. Yang melambangkan Yesus yaitu hari Sabat pendamaian yang dilakukan bangsa Israel setiap tanggal 10 bulan 7 pada tiap tahun. Anda baca dalam Imamat pasal 23, 27 sampai 32. Sudah tidak berlaku lagi. Dan juga korban Sabat perayaan tahunan. Bilangan 28 ayat 9 sampai 10. Ini juga hanya berlaku untuk bangsa Israel. Karena Yesus sudah hadir, Yesus sudah nyata, sudah disalibkan. Ritual korban-korban ini tidak berlaku lagi di kayu salib. Imamat 23 ayat 38. Membersihkan penjelasan tentang perbedaan antara Sabat tahunan disebut sabatmu dalam Imamat pasal 33-32, yaitu Sabat perayaan tahunan, dan Sabat penciptaan itu Sabat mingguan sebagai tugu peringatan yang abadi akan penciptaan Allah. Karena apa? Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 bahwa hari Sabat penciptaan kekal. Tetapi Sabat tahunan sudah berakhir di salib. Ada banyak yang salah mengerti bahwa makanan, minuman, hari raya, dan sabat-sabat tahunan masih sudah disalibkan. Padahal yang dimasukkan di situ adalah bukan sabat mingguan, yaitu yang diciptakan Allah pada saat penciptaan pada hari yang ketujuh. Sabat tahunan yaitu sabat hari raya tahunan. Secara tradisi Yahudi merujuk kepada hari-hari
hari raya bangsa Israel, yaitu disebut Mikra. Sebagian besar dari hari raya ini diperlakukan sebagai Sabat yang tidak selalu jatuh pada hari Sabtu. Bisa hari Minggu, bisa hari Senin, bisa hari Selasa, dan seterusnya. Nah, berikut ini beberapa hari-hari raya yang dijanjikan Sabat, yaitu Sabat Nuh untuk bangsa Israel, Sabat tahunan. Yang pertama, hari Sabat pendamaian, Yom Kippur, Imamat 23-27. Setiap tanggal 10 Tishri ditetapkan sebagai Sabat tahunan. Itu dicatat di dalam 613 Mispot, di mana dicantumkan tentang ketentuan ini, bahwa tidak boleh bekerja pada Yom Kippur tersebut. Maka Sabat tahunan ini sudah disalibkan, tidak berlaku karena Yesuslah wujudnya. Yang kedua, hari raya roti tidak beragi, yang disebut Kak Hamasotsot, Imamat 23 ayat 6. Tanggal 15 dan tanggal 21 Nisan, yaitu hari pertama dan hari ketujuh, mereka stop bekerja, tidak boleh melakukan pekerjaan. Disebut itu adalah hari Sabat tahunan mereka. Dan beristirahat sesuai dengan Mitzvot nomor 116. Tidak melakukan pekerjaan pada hari pertama Paskah. Beristirahat pada hari raya ketujuh Paskah tersebut. Dan inilah Sabat tahunan yang sudah disalibkan dan tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, Sabat hari ketujuh masih tak berlaku. Hari yang Pentakosta, hal yang sama. Hari raya Sangkakala, hal yang sama. Ada hari ketujuh, yaitu yang jatuh bisa hari Senin, Minggu, Senin, dan seterusnya. Dan hari raya Pondok Daun-Daunan juga bisa terjadi pada hari ketujuh. Itu mereka sebut Sabat tahunan. Jadi, kesimpulan, hari raya, bulan baru, hari Sabat yang sifatnya bayangan dan wujudnya adalah Yesus adalah Sabat-Sabat tahunan. Dan semua upacara-upacara Ka'bah yang dilakukan oleh bangsa Israel, itulah wujudnya Yesus Kristus. Tidak perlu lagi kita melakukannya. Sebuah pernyataan dari Bible Commentary volume 7 halaman 205 berkata bahwa karena itu, mengingat fakta bahwa sistem hukum Yahudi telah berakhir, yaitu sistem hukum upacara seremonial. Ada makanan, ada minuman, ada hari raya, ada hari Sabat. Semua itu adalah sistem hukum upacara Yahudi. Nah, berikutnya, bahwa sistem hukum upacara Yahudi ini tidak berlaku lagi setelah Yesus disalibkan, dan itu berakhir disalib. Makanan dan minuman. Kata-kata ini pasti merujuk pada persembahan makanan dan minuman yang disajikan oleh orang-orang bangsa Israel, yaitu dalam sistem pengorbanan yang dikodifikasikan, artinya diundang-undangkan, dan hukum upacara. Dalam hukum upacara, beberapa orang keliru menyimpulkan bahwa persyaratan Paulus menyiratkan penghapusan larangan makanan haram itu sangat salah. Yang najis tetap najis. Firman Allah tidak berubah-ubah. Rasul tidak memberikan izin kepada orang-orang Kristen Kolose untuk makan makanan apa saja dan minum minuman apa saja. Karena kenapa? Rasul-rasul mengingat Imamat pasal 11 dan Ulangan 14 telah melarangnya. Tidak boleh menjamah binatang haram dan tidak boleh memakannya. Di dalam makanan atau minuman dalam Kejadian pasal 8:20 bahwa kata-kata ini merujuk kepada seluruh upacara korban-korban yang mana mereka ada makanan, ada minuman, dan itu mereka lakukan, dan sekarang tidak berlaku lagi. Baca Kejadian 8 ayat 20. Kesimpulan, Kolose 2 ayat 16 dan 17. Carilah perkara yang di atas. Makanan dan minuman yang dimaksud di sana adalah orang Kristen tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan persyaratan hukum upacara. Persyaratan makanan minuman telah digenapi dalam Kristus. Kalau orang-orang berdosa membawa korban untuk persembahan pada zaman bangsa Israel, ada bagian-bagian para imam besar dan juga untuk anak-anaknya, sekarang itu tidak berlaku lagi. Hari raya dan bulan baru. Selain hari Sabat mingguan, Imamat pasal 23,
Ada beberapa hari raya yang kita sudah sebutkan, ada 7 hari raya, yaitu di mana ada hari perhentian, hari Sabatmu, hari yang ketujuh, di mana mereka tidak boleh bekerja. Itu boleh jatuh pada hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, bukan pada hari Sabtu, atau bukan pada hari Sabtu. Lalu hari Sabat tahunan, yaitu Sabat hari raya tahunan. Secara tradisi orang Yahudi merujuk kepada hari-hari raya Mikra. Sebagian besar dari hari raya diperlakukan sebagai Sabat, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa setiap hari raya tersebut ada Sabat tahunan. Dengan kata lain, Kolose 2, 16 dan 17 bukan membicarakan jenis makanan yang terdapat dalam Imamat 11 atau Ulangan 14. Yang haram tetap haram dan tidak boleh dimakan oleh manusia, karena tubuhmu adalah Ka'bah Tuhan. Allah itu kudus, jangan rusak dengan makanan-makanan yang haram. Ayat yang bersangkutan juga tidak mengeliminasi 10 hukum, karena Allah yang adalah pencipta, di mana hari Sabat sebagai tubuh istimewa untuk peringatan akan hari Sabat. Hari Sabat penciptaan tetap hari ketujuh, karena itu disebut hari Sabat Tuhan Allah, dan hukumnya ditulis oleh jari Allah sendiri dalam Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 32 ayat 15 dan 16. Allah menulis sendiri dalam 2 loh batu. Hukumnya itu kekal selama-lamanya. Dengan demikian, bila mana kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintahnya. Sekali lagi, bila mana kita memakan binatang-binatang haram, memakan babi, memakan binatang-binatang jijik seperti tikus, maka semuanya akan dilenyapkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami percaya bahwa masing-masing kita rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu, mari kita ikuti. Jangan mengambil ayat-ayat yang tidak sesuai dengan perikop daripada ayat tersebut. Ambillah ayat itu untuk keselamatan bagi manusia. Kalau tidak, kita akan binasa. Kita mau untuk diselamatkan. Kami juga mau agar semua kita yang mendengar diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya penjelasan firman yang kami sampaikan, kalaupun kurang jelas, biarlah dengan tuntunan Roh Kudus, bahwa Allah itu tidak berubah-ubah, yang haram tetap haram. Hari Sabat hari ketujuh kekal selama-lamanya, yaitu Sabat penciptaan, dan Engkaulah yang menciptakannya. Kiranya kami boleh mengerti, namamu lah dipermuliakan. Biarlah dengan pelajaran sikat ini, selidik Alkitab, semua orang boleh mengerti, kembali kepada Alkitab, karena firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dengan demikian Tuhan, kami boleh selamatkan bila mana Engkau datang. Doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penerus kami. Amin. Pemirsa sikat yang kami kasihi, bagikan firman ini kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada keluarga, agar kita sama-sama menikmati kebahagiaan, keselamatan bersama dengan firman Tuhan, karena firman-Nya sanggup menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.